Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Masih semangat? Masih Bu. Alhamdulillah. Ya. Ya, baiklah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Tapi sebelum kita berdoa, Ibu mau jelaskan dulu nih manfaat berdoa sebelum belajar. Nah, yang pertama manfaatnya yaitu agar dalam belajar kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, agar kita diberkahi dalam belajar. Dan yang ketiga, agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Nah, itu ya anak-anak, Ya Bu. manfaat dalam belajar. Nah, dalam Allah pun juga berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri menyembahku, maka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nauzubillah ya anak-anak. Ya Bu. Itulah manfaatnya kita berdoa, agar di setiap aktivitas yang kita lakukan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi baiklah, mungkin ini hanya sekedar pengantar saja pada pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu harap apa yang Ibu sampaikan dapat diterapkan dalam aktivitas kita sehari-hari agar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak? Ya Bu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi baiklah, langsung saja. Sebelum kita belajar, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya Bu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita lanjut pada materi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya untuk mengecek kehadirannya. Ya Bu. Ya. Baiklah, kita mulai dari Vira Yuniar Latorumo. Hadir Bu. Ragil. Hadir Bu. Arianti. Alpa Bu. Oh, Alfa ya. Ya Bu. Indah. Sakit Bu. Sakit ya. Ya. Semoga yang sakit hari ini dapat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat bertemu lagi ya bersama Ya kita. Bu. Didoakan ya anak-anak temannya yang sakit. Ya Bu. Ya, alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut pada materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu apa? Ya Bu, masih. Iya, materi minggu lalu apa? Membahas tentang khalifah yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah Bu. Iya, baik, alhamdulillah ya ada yang masih ingat. Siapa yang khalifah yang terkenal pada masa Bani Abbasiyah? Saya Bu. Iya, lagi silakan. Harun al-Rashid. Alhamdulillah ya ada yang masih ingat. Ya, murid-murid Ibu pintar ya. Baiklah. Sebelumnya Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui perkembangan Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, baiklah, kita langsung saja ya anak-anak. Silakan diperhatikan ya anak-anak, slide yang ditampilkan. Di sini sudah ada materi yang akan kita bahas ya. Di sini materi kita yaitu proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah dan suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Nah, sebelum Ibu jelaskan suasana tumbuhnya perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah, terlebih dahulu Ibu akan jelaskan dulu proses perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Nah, proses perkembangannya itu pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan atau the golden age bagi umat muslim. Nah, pada masa itu umat muslim telah mencapai pusat kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Nah, selain itu juga berbagai cabang
kemudian melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru. Nah, adapun tokoh-tokoh cendekiawan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ada yang namanya bidang ilmu filsafat. Nah, siapa saja tokoh-tokoh yang terkenal pada bidang ilmu filsafat? Dan yang pertama Al-Kindi, yang kedua Ibnu Sina, yang ketiga Ibnu Rushd, yang keempat Ibnu Bajjah, yang kelima Ibnu Tufail, yang keenam Al-Farabi, dan yang terakhir Al-Ghazali. Nah, selanjutnya kita pindah pada bidang ilmu kedokteran. Nah, tokoh-tokoh cendekiawan yang terkenal pada bidang ilmu kedokteran ini adalah Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai bapak ilmu kimia, dan Hunay bin Ishaq yang dikenal sebagai ahli penerjemah buku-buku asing. Nah, selanjutnya ada bidang ilmu matematika. Nah, tokoh cendekiawan yang terkenal pada bidang ilmu matematika adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nah, beliau ini adalah orang yang pertama kali menemukan angka 0 dengan judul bukunya yaitu Algebra, Geometri dan Ilmu Matematika. Sedangkan angka 1 sampai angka 9 ditemukan oleh umat Hindu dan dikembangkan oleh umat Muslim di Arab Saudi. Nah, selanjutnya ada bidang ilmu falak. Nah, tokoh cendekiawan yang terkenal pada ilmu falak ini adalah Abu Masyar al-Falaki dengan judul bukunya Isbatul Ulum Hayatul Falak, dan Jabir Batani. Beliau dikenal sebagai penemu teropong bintang. Nah, selanjutnya pembuat teropong bintang ya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada bidang ilmu astronomi. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal pada bidang ilmu astronomi ini adalah Al-Farazi. Nah, beliau ini adalah pencipta astrolabe. Nah, sampai di sini paham proses Ya, Bu. perkembangannya? Ya, Bu. Ya, baiklah, kita lanjut pada suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Nah, suasana tumbuhnya ini terjadi karena adanya perluasan wilayah secara besar-besaran, baik yang mendorong suasana tersebut terjadi. Nah, dan ada kebijakan dari khalifah yang mengatakan bahwa orang yang menjadi khalifah baru yaitu orang yang mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Suasana keilmuan memang diciptakan oleh khalifah dengan menyediakan berbagai aktivitas penunjang seperti berlembaga pendidikan, perpustakaan, dan tempat-tempat istirahat yang disediakan untuk orang-orang yang mau menuntut ilmu. Nah, kegiatan menulis pun berjalan dengan lancar karena pemerintah telah mewajibkan belajar sambil menulis ilmu di kitab sejarah. Nah, dalam sejarah kegiatan menulis terdiri dari 3 tingkatan. Nah, yang mana saja 3 tingkatannya, anak-anak? Ada yang tahu? Silakan. Yang tahu? Ya, Bu. Ya, baiklah, yang tahu 3 tingkatannya silakan. Saya, Bu. Iya, silakan Radil. Yang pertama, tingkat 1, mencatat ide-ide atau percakapan dalam 1 halaman kertas, dituliskan dalam dua rangkap asli dan salinannya juga. Kemudian tingkat kedua merupakan pembukuan ide-ide berupa hadis-hadis dalam 1 buku, misal hukum-hukum fikih di 1 buku, cerita-cerita sejarah di 1 buku, dan seterusnya. Kemudian tingkat 3, tingkat penyusunan yang lebih halus dan paling sempurna. Segala yang sudah catat diatur dan disusun dalam bab-bab tertentu serta berbeda satu sama lainnya. Ya, jadi itu tadi ya 3 tingkatannya anak-anak. Sampai di sini paham? Paham, Bu? Nah, ya. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kasih kalian tugas ya. Ya, Bu. Nah, tugasnya itu tuliskan hasil-hasil peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Ya, Bu. Ya.
Jadi ini salah satu tugas yang Ibu berikan untuk penambahan nilai di ulangan harian kalian nanti ya. Ya Bu. Jadi minggu depan tugasnya harus sudah dikumpul ya anak-anak. Ya Bu. Ya. Jadi langsung saja ya kita tutup pada pembelajaran kita pada pagi hari ini ya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.